Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam Bapak Sianto dan teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan standar kepatuhan syariah yang dirilis oleh AOIP yang termasuk dalam Governance Standard nomor 9 dan nomor 10. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jarun Abdurrahman dan teman saya ada Mbak Nur Hazimah dan Mbak Isna Muflihah. Jadi pada presentasi kami akan ada dua bahasan utama. Yang pertama terkait dengan standar tata kelola AOIP nomor 9 yang membahas terkait dengan fungsi kepatuhan syariah. Dan yang kedua adalah standar tata kelola AOIP nomor 10 yang membahas terkait dengan kepatuhan syariah dan peringkat fidusia untuk LKI. Nah, langsung saja masuk kepada bahasan yang pertama, yaitu mengenai standar tata kelola AOIP nomor 9 terkait dengan fungsi kepatuhan syariah yang akan dibahas oleh Mbak Isna Muflihah. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama terkait standar tata kelola Lembaga Keuangan Syariah nomor 9 mengenai fungsi kepatuhan syariah. Di sini ada tujuan standar. Nah, tujuan dari standar ini ada dua untuk fungsi kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan Islam. Yang pertama, di sini untuk mendefinisikan peran kepatuhan syariah sebagai bagian dari tata kelola, kontrol, dan praktik lembaga keuangan Islam. Kemudian yang kedua adalah pembentukan Departemen Kepatuhan Syariah dalam lembaga keuangan Islam, fungsi tanggung jawab juga struktur utamanya. Kemudian untuk yang kedua tentang cakupan, nah standar ini menetapkan persyaratan untuk menetapkan dan mengoperasikan fungsi kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan Islam. Di sini termasuk di dalamnya fungsi yang menjadi fenomena sebagai bagian terpadu dari strategi, proses, sumber daya manusia, dan juga teknologi lembaga keuangan Islam. Nah, dalam hal ini untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip dan juga aturan syariah di semua fungsi yang relevan. Kemudian yang kedua ada pembentukan ruang lingkup dan operasi Departemen Kepatuhan Syariah. Nah, dalam hal ini untuk mencapai tujuan keseluruhan kepatuhan syariah dan juga untuk memimpin upaya terpadu yang sama dengan tanggung jawab manajemen. Selanjutnya untuk pembahasan definisi, di sini akan banyak istilah-istilah yang akan digunakan dalam standar ini. Nah, istilah-istilah tersebut diantaranya yang pertama adalah audit syariah eksternal. Nah, audit syariah eksternal ini adalah auditor yang memberikan jaminan bahwa lembaga keuangan Islam mematuhi prinsip dan aturan syariah yang berlaku. Nah, auditor eksternal ini bertanggung jawab untuk memberikan pendapat terkait dengan transaksi atau kontrak yang ada dalam syariat terkait dengan kebijakan, peraturan, dan pedoman yang berlaku. Kemudian selanjutnya ada audit syariah internal, di mana audit syariah internal ini adalah fungsi sebagai bagian dari organ tata kelola lembaga keuangan Islam dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa manajemen lembaga keuangan Islam menjalankan tanggung jawabnya terkait dengan penerapan prinsip dan aturan syariah. Kemudian selanjutnya ada pengendalian internal. Pengendalian internalnya adalah sebuah pengendalian untuk memastikan bahwa tujuan lembaga keuangan Islam itu telah tercapai, baik dalam hal efektivitas dan efisiensi operasional, pelaporan keuangan yang handal, kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan, khususnya di sini prinsip dan aturan syariah. Kemudian selanjutnya ada Islamic Financial Institution atau disingkat dengan IFI, di mana IFI ini adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan aturan syariah, di mana lembaga ini melakukan kegiatan dalam perbankan, asuransi atau takaful, pasar modal, dan kegiatan di lembaga keuangan konvensional yang mereka itu menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Kemudian selanjutnya ada manajemen.
Nah, manajemen ini adalah organ atau kombinasi organ yang mengelola operasi dan sumber daya lembaga keuangan Islam, termasuk di dalamnya sumber daya manusia. Dan fungsi manajemen ini adalah untuk menilai resiko, penetapan tujuan, perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, memimpin, mengarahkan, dan juga mengendalikan lembaga keuangan Islam. Nah, selanjutnya terkait kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah itu adalah mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap pengaturan keuangan, kontrak, dan transaksi lembaga keuangan Islam dengan prinsip dan aturan syariah. Nah, selanjutnya ada Departemen Kepatuhan Syariah atau nanti banyak disebutkan dalam standar ini dengan singkatan SCD, di mana SCD ini adalah departemen yang termasuk divisi, tim, seksi, atau unit yang dipercayakan dengan tanggung jawab kepatuhan syariah sesuai dengan standar ini. Nah, selanjutnya terkait resiko ketidakpatuhan syariah. Resiko ketidakpatuhan syariah ini adalah resiko yang timbul dari kegagalan lembaga keuangan Islam dalam memenuhi prinsip dan aturan syariah. Ini adalah bagian dari resiko operasional dan dalam keadaan tertentu juga dapat mengakibatkan resiko hukum, keuangan, bahkan reputasi. Nah, selanjutnya fungsi kepatuhan syariah. Fungsi kepatuhan syariah ini adalah suatu tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan di mana langkah-langkah tersebut bersifat preventif. Kemudian selanjutnya ada manajemen senior. Manajemen senior ini adalah manajemen yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan secara keseluruhan untuk lembaga keuangan Islam, baik secara individu ataupun secara kolektif. Nah, selanjutnya ada prinsip dan aturan syariah. Nah, prinsip dan aturan syariah ini adalah prinsip dan aturan yang sesuai dengan standar EYV, peraturan yang dikeluarkan oleh regulator, atau keputusan yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Islam. Nah, selanjutnya ada tinjauan syariah. Tinjauan syariah ini adalah pemeriksaan sejauh mana kepatuhan lembaga keuangan Islam dalam semua kegiatannya dengan syariah yang berlaku. Nah, selanjutnya ada Dewan Pengawas Syariah, di mana Dewan Pengawas Syariah ini adalah badan independen dari ahli hukum khusus di fikih muamalat atau hukum komersial Islam. Tapi dalam hal ini DPS tidak hanya ahli dalam fikih muamalat, jadi bisa juga ahli dalam bidang perbankan, keuangan, ekonomi, akuntansi, hukum, dan lain sebagainya. Tapi sangat ditekankan untuk DPS paham fikih muamalat dan juga paham keuangan. Nah, kemudian untuk pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola di sini adalah mereka wali amanat yang bertanggung jawab untuk mengawasi arah strategis dan juga kewajiban yang terkait dengan akuntabilitas kesatuan. Nah, ini termasuk untuk mengawasi proses pelaporan keuangan. Baiklah, selanjutnya untuk pembahasan yang kedua tentang fungsi kepatuhan syariah secara keseluruhan, tanggung jawab, dan pertimbangan utama. Nah, di sini fungsi kepatuhan syariah ini merupakan bagian integral dari struktur tata kelola dan pengendalian lembaga keuangan Islam yang memenuhi tujuan penting tertentu dari lembaga keuangan Islam terkait dengan kepatuhannya terhadap prinsip dan aturan syariah. Nah, di sini ada beberapa tanggung jawab utama yang akan dibahas. Di sini ditekankan untuk tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola lembaga keuangan Islam dalam pemenuhan fungsi kepatuhan syariah. Nah, yang pertama, manajemen lembaga keuangan Islam itu harus memastikan bahwa fungsi kepatuhan syariah
yang kuat dan efektif itu ada dalam lembaga keuangan Islam dan tetap beroperasi. Kemudian yang kedua, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola lembaga keuangan Islam harus memastikan bahwa manajemen memenuhi tanggung jawabnya terkait dengan keberadaan dan operasi berkelanjutan dari kepatuhan syariah. Kemudian selanjutnya sejalan dengan yang tanggung jawab yang sebelumnya saya sebutkan, manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola secara kolektif itu bertanggung jawab atas kepatuhan syariah di bidang masing-masing, di mana dengan tindakan, perilaku, dan juga komitmen mereka dalam lembaga keuangan Islam dapat mengembangkan kemudian memelihara budaya kepatuhan syariah itu. Nah, selanjutnya manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam lingkup tanggung jawab masing-masing harus mendorong dan secara efektif melakukan pengawasan yang efektif terhadap kepatuhan lembaga keuangan Islam terhadap prinsip dan aturan syariah. Jadi mereka masing-masing itu harus menetapkan, kemudian melaporkan secara tepat dan protokol untuk sistem informasi manajemen dalam mengelola dan mengekskalasi hal-hal yang penting. Kemudian selanjutnya manajemen juga harus memastikan bahwa semua dokumentasi yang relevan sehubungan dengan prinsip dan aturan syariah, termasuk itu fatwa, kebijakan, prosedur, alur kerja, produk yang disetujui, perjanjian atau kontrak, dan lain sebagainya, tersedia bagi staf yang bertanggung jawab atas bimbingan dan kepatuhan mereka. Dan yang terakhir, manajemen senior juga harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dan rinci kepada kepala departemen untuk menerapkan prinsip dan aturan syariah tersebut. Nah, terkait kepatuhan syariah dan komitmen organisasi, di sini fungsi kepatuhan syariah itu butuh upaya, tindakan, dan juga komitmen kolektif dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, karyawan, dan juga DPS. Nah, oleh karena itu dibutuhkan budaya organisasi yang bisa mempromosikan dan juga meningkatkan kepatuhan lembaga keuangan Islam terhadap syariah. Di sini sehubungan dengan pengaturan keuangan, kontrak, dan juga transaksi lembaga keuangan Islam. Nah, kemudian adapun persyaratan untuk budaya kepatuhan syariah ini mengamanatkan langkah-langkah yang kemudian dapat ditindaklanjuti. Nah, langkah tersebut dengan penyelarasan berbagai insentif, kemudian memberikan penghargaan ataupun hukuman kepada setiap fungsi departemen, karyawan, dan pemangku kepentingan, di mana tindakan-tindakan tersebut untuk memotivasi dan juga untuk mengendalikan, di mana untuk pemberian insentif ataupun penghargaan itu sebagai langkah untuk memotivasi, sedangkan pemberian hukuman itu sebagai langkah untuk mengendalikan agar semua pihak terkait itu bisa melakukan kegiatan operasional itu sesuai dengan pedoman kepatuhan syariah, peraturan, kebijakan, dan prosedur. Kemudian selanjutnya untuk pendekatan kontrol preventif dan detektif. Nah, di sini tata kelola dan struktur pengendalian syariah itu mencakup tugas ex ante dan ex post dari memastikan kepatuhan terhadap syariah sehubungan dengan kegiatan operasional lembaga keuangan Islam. Nah, fungsi kepatuhan syariah itu sendiri adalah bagian penting dari kontrol preventif. Jadi jadi dalam hal ini fungsi kepatuhan syariah itu berkaitan dengan tugas ex ante. Sedangkan untuk badan tata kelola
dan juga pengendalian tertentu seperti audit ataupun review atau tinjauan, termasuk di dalamnya audit internal, audit syariah internal ataupun audit syariah eksternal, itu berkaitan dengan tugas expose. Jadi itu merupakan kontrol detektif. Selanjutnya ada fungsi dan Departemen Kepatuhan Syariah. Nah, kepatuhan syariah itu kan adalah tanggung jawab setiap individu dalam lembaga keuangan Islam, termasuk di dalamnya manajemen dan juga pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, oleh karena itu, fungsi kepatuhan syariah itu perlu diintegrasikan dengan setiap organ dan setiap fungsi dalam lembaga keuangan Islam. Nah, oleh karena itu, fungsi kepatuhan syariah ini punya istilah yang lebih luas yang mencakup mekanisme untuk memastikan kepatuhan syariah, pengendalian dan proses terkait, dan juga pembentukan Departemen Kepatuhan Syariah atau SCD. Nah, untuk tanggung jawab dari DPS sendiri, di situ ada 3. Nah, yang pertama sebagai penasehat. Nah, penasehat di sini adalah dalam hal pemberian saran kepada direksi ataupun pimpinan unit usaha syariah dan juga pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Kemudian sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan kajian atau fatwa dari DSN. Dan yang terakhir, perwakilan sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di bank, yang artinya DPS itu wajib untuk melaporkan kegiatan usaha dan pengembangan produk di bank kepada DSN. Nah, selanjutnya untuk pertimbangan utama untuk lembaga fungsi kepatuhan syariah ini. Nah, yang pertama ada sifat dan budaya lembaga keuangan Islam, yang mana ini akan mempengaruhi fungsi kepatuhan syariahnya. Jadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi fungsi kepatuhan syariah antara lain jenis lembaga, baik itu bank, takaful, pasar modal, kemudian tujuan organisasi, strategi, penawaran produk, ukuran, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu penting juga untuk memahami peraturan dan gaya manajemen serta pengendalian yang dipraktikkan dalam lembaga keuangan Islam. Kemudian yang kedua ada fungsi kepatuhan syariah harus dilembagakan setelah mempertimbangkan kebutuhan dan harapan dari berbagai pemangku kepentingan seperti pemilik, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pelanggan, regulator, dan lain sebagainya. Nah, setiap fungsi yang mengabaikan pemangku kepentingan itu mungkin tetap kurang dalam memenuhi tujuan intinya dan mengekspos lembaga keuangan Islam terhadap resiko signifikan ketidakpatuhan syariah. Nah, dan yang terakhir, ruang lingkup fungsi kepatuhan syariah itu harus didefinisikan dengan jelas dan juga harus dikomunikasikan kepada staf terkait, karena kejelasan dan komunikasi ruang lingkup yang diinginkan itu bisa menghindari konflik dan juga memastikan hubungan kerjasama yang harmonis. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai fungsi kepatuhan syariah terkait kontrol dan proses. Di sini tujuan dan ruang lingkup fungsi kepatuhan syariah dibuat bagan di mana bagan tersebut selaras dengan 5 prinsip utama COSO Framework, di mana yang pertama ada control environment, di mana lingkungan pengendalian ini merupakan susunan dari standar, proses, dan struktur yang menyediakan dasar untuk terlaksananya pengendalian internal dalam organisasi. Nah, standar, proses, dan struktur inilah yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal dalam organisasi secara menyeluruh. Nah, ada pun langkah-langkah yang
bisa ditindaklanjuti dalam lingkungan pengendalian ini dengan menyiapkan fondasi untuk kesadaran kontrol kepatuhan syariah dan juga untuk menyediakan SCD untuk mencapai tujuan keseluruhan dalam memperkuat kontrol kepatuhan. Kemudian yang kedua ada penilaian resiko. Nah, penilaian resiko ini melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko terkait pencapaian tujuan. Nah, penilaian resiko ini menjadi dasar bagaimana resiko organisasi akan dikelola. Nah, di sini terkait dengan resiko ketidakpatuhan resiko ketidakpatuhan syariah yang kemudian harus dinilai dan berbagai departemen dan juga unit bisnis itu mengintegrasikan upaya mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian selanjutnya ada kontrol aktivitas atau kegiatan pengendalian, di mana kegiatan pengendalian ini mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalkan resiko atas pencapaian tujuan. Nah, untuk kegiatan pengendalian di sini ada dua tugas utama, yaitu kontrol preventif dan juga kontrol detektif. Nah, kemudian selanjutnya information and communication. Nah, tentunya organisasi itu kan memerlukan informasi demi terselenggaranya fungsi pengendalian internal dalam mendukung pencapaian tujuan. Oleh karena itu, manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari internal ataupun eksternal, karena informasi ini yang bisa mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian selanjutnya ada kegiatan monitoring. Nah, pemantauan ini membantu untuk memastikan kebijakan, prosedur, dan proses bisnis ini bisa tercapai secara optimal. Jadi selain itu juga membantu pihak manajemen dalam menilai efektivitas pengendalian internal. Nah, selanjutnya terkait kebijakan dan prosedur, di mana di situ ada manual prosedur dan standar operating prosedur. Nah, di sini tujuannya itu untuk memperkenalkan dan menyetujui kebijakan kepatuhan syariah yang komprehensif, di mana ini adalah tanggung jawab dari manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam kapasitasnya masing-masing sebagai pengawas dan juga sebagai pelaksana. Nah, nantinya resiko, pengendalian mitigasi, dan juga proses terkait itu harus diintegrasikan di dalam manual prosedur atau SOP di seluruh organisasi. Yang mana manual prosedur dan SOP itu harus ditinjau oleh berbagai organ tata kelola syariah dalam kapasitasnya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya mengenai penilaian resiko dan pemantauan ketidakpatuhan syariah. Nah, di sini lembaga keuangan Islam itu kan harus mengadopsi pemantauan yang objektif dan berbasis resiko. Karena resiko itu harus dianggap sebagai bagian yang signifikan dari resiko operasional dan harus diberikan cakupan yang memadai dalam pelaporan resiko internal dan peraturan, termasuk juga tujuan perhitungan persyaratan modal peraturan. Nah, di sini mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen yang juga berkoordinasi dengan Departemen Manajemen dan Manajemen Risiko dan SCD harus selalu berusaha untuk mengembangkan pemahaman tentang resiko yang biasanya dihadapi oleh lembaga keuangan Islam dan kemudian merancang atau menyetujui strategi yang sesuai dengan syariah untuk mengurangi resiko tersebut. Manajemen dan juga mereka yang bertanggung jawab terhadap tata kelola harus sadar betul terhadap resiko ketidakpatuhan syariah ini, karena kan dampaknya itu akan sangat besar terhadap keuangan, misalnya pendapatan non halal yang kemudian tidak bisa diakui sebagai pendapatan, yang mana harus menjadi
harus dimasukkan dalam dana kebajikan. Nah, ini kan adalah salah satu kerugian bagi lembaga, di mana selain itu juga bisa menghilangkan reputasi bagi lembaga. Terkait sistem komunikasi dan pengetahuan, di sini diatur bahwa lembaga keuangan Islam itu harus menetapkan sistem komunikasi yang jelas dan transparan tentang resiko, kontrol, proses, dan juga pertimbangan kepatuhan di semua tingkat manajemen dan karyawan yang terkait. Nah, selain itu, lembaga keuangan Islam juga harus mengembangkan protokol yang jelas untuk komunikasi internal berkaitan dengan kepatuhan syariah. Dalam hal ini termasuk interaksi dengan organ-organ pemerintahan syariah seperti DPS. Nah, selain kepada pihak internal, LKI juga harus mengembangkan protokol mengenai komunikasi eksternal terkait dengan kepatuhan syariah dengan berbagai pemangku kepentingan seperti regulator, investor, pelanggan, dan lain sebagainya. Nah, pembahasan selanjutnya terkait integrasi kepatuhan syariah dengan manusia. Di sini ada 3 poin utama. Nah, yang pertama ada hiring, kemudian pelatihan, dan juga penilaian kinerja personil. Untuk hiring, di sini manajemen harus memastikan bahwa semua karyawan dan juga agen independen yang ditunjuk oleh lembaga keuangan Islam itu cocok untuk melakukan pekerjaan mereka. Jadi mereka sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan persyaratan. Nah, harus juga dipastikan bahwa semua personel itu harus paham, harus memiliki pemahaman dan keyakinan yang kuat tentang produk dan layanan keuangan Islam. Hal ini dimaksudkan agar memastikan kelancaran sistem kepatuhan syariah dan juga untuk menghindari resiko reputasi yang tidak perlu bagi lembaga keuangan syariah. Nah, yang kedua itu ada pelatihan. Nah, di sini manajemen harus memastikan bahwa mereka itu telah memberikan pelatihan dasar terkait syariah kepada semua stafnya dan pelatihan mendalam kepada masing-masing staf di bidang dan fungsi khusus mereka. Selain itu, lembaga keuangan Islam juga harus memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan juga manajemen itu punya pemahaman yang baik tentang keuangan Islam. Jadi tidak hanya uh, tidak hanya aspek teknis ataupun kerangka keseluruhan yang ada di keuangan konvensional, karena kan keuangan Islam itu cakupannya lebih luas, ada nilai plus yang menjadi keunikan di dalamnya. Jadi harus dipastikan pemahaman keuangan Islam oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen senior itu ada pada mereka. Nah, kemudian untuk penilaian kinerja personil, di sini terkait tentang personil itu harus konsisten dalam menunjukkan tingkat kepatuhan syariah yang tinggi dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Nah, mereka yang melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan bisa menunjukkan kepatuhan syariah itu akan diberikan penghargaan atas upaya mereka. Di samping itu, untuk yang melakukan pelanggaran, maka manajemen itu harus memastikan untuk melakukan tindakan perbaikan atau dalam hal ini pendisiplinan. Jadi mereka harus diberikan, entah itu diberikan hukuman atau sanksi yang bisa memastikan bahwa mereka itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Nah, kemudian terkait teknologi sebagai sarana untuk kepatuhan syariah, di sini ada 3 poin. Nah, yang pertama mengadopsi kemajuan teknologi yang relevan dalam sistem keuangan. Kemudian yang kedua, SCD harus mengadopsi mekanisme berbasis teknologi untuk fungsinya sendiri dan mengintegrasikannya dengan fungsi organisasi, di mana pemeriksaan berbasis sistem akan memberikan kontrol pencegahan yang baik dan lebih mudah untuk memberikan peringatan ke bisnis jika terjadi pelanggaran. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai Departemen Kepatuhan Syariah, struktur, ruang lingkup, dan juga fungsi. Nah, untuk
Struktur SCD ini terdiri dari ketua dan juga anggota tim, di mana ketua itu adalah seorang profesional dan yang berpengalaman. Sedangkan untuk anggota, persyaratannya itu adalah memiliki pendidikan dan juga pengalaman yang relevan, di mana ketua dan anggota ini diangkat oleh manajemen dan tentunya melalui persetujuan dari DPS sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan fit and proper test. Nanti fit and proper test akan dibahas di slide-slide selanjutnya. Nah, untuk fungsi SCD ini sendiri yaitu ada beberapa. Nah, pertama meninjau dan memberikan masukan terkait syariah, kemudian perantara komunikasi dengan pemangku kepentingan luar. Kemudian yang ketiga ada pemantauan dan penegakan laporan audit atau review syariah internal dan eksternal. Yang keempat ada mendukung DPS dalam menjalankan fungsinya. Jadi dalam menjalankan fungsi dalam hal ini tentang kepatuhan syariah. Kemudian yang kelima ada membantu manajemen dalam menghasilkan rezim atau lembaga pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Kemudian ada juga untuk membantu manajemen dalam memfasilitasi keputusan syariah dari DPS. Dan yang terakhir ada penelaahan rutin atas transaksi bisnis. Nah, perlu untuk ditekankan bahwa SCD ini pada prinsipnya adalah bagian dari manajemen dan untuk pelaporannya sendiri SCD ini melapor kepada bertanggung jawab dan juga dievaluasi dan dinilai kinerjanya oleh manajemen senior, tapi tentunya dengan berkonsultasi dari DPS. Jadi SCD ini perlu ditekankan untuk keindependenannya. Terkait dengan koordinasi ke DPS, nah untuk memastikan mekanisme kepatuhan syariah efektif, SCD ini harus bekerja sama dan juga tetap berada di bawah pengawasan DPS. Karena bagaimanapun terlepas dari apapun yang terkandung di dalam SCD, di mana mereka itu merupakan bagian dari manajemen dan pelaporannya juga diberikan kepada manajemen senior, independensi harus tetap berada dalam diri mereka dan dan juga menjalin hubungan pelaporan dengan DPS. Jadi selain memberikan pelaporan kepada manajemen senior, SCD ini juga memberikan pelaporan kepada DPS. Nah, tentunya independensi itu tetap ditekankan kepada SCD dalam hal ini. Nah, kemudian untuk independensi organisasi SCD, nah sehubungan dengan yang dibahas tadi, bahwasanya SCD itu merupakan bagian dari manajemen dan pelaporannya itu diberikan kepada manajemen senior, mereka itu harus tetap independen dari operasi bisnis untuk menjaga pemisahan tugas, netralitas pandangan dan kinerja, dan juga menjaga etika kerja. Nah, di sini ada beberapa aturan terkait dengan independensi dari fungsi-fungsi SCD. Nah, yang pertama ada pengambilan keputusan manajerial. Kemudian yang kedua ada fungsi berhubungan dengan keuangan, tentang hukum, pemasaran dan penjualan, dan juga pengembangan produk. Nah, selanjutnya terkait dengan sumber daya manusia. Nah, di sini yang diatur adalah tentang kepegawaian dan perekrutan. Nah, perlu dipastikan bahwa ketersediaan dan alokasi staf yang kompeten itu merupakan persyaratan penting bagi SCD, di mana LKI harus berusaha untuk menunjuk mereka yang punya kompetensi tinggi, kompetensi yang memadai, punya pengetahuan dan pendidikan yang relevan. Kemudian sifat khusus dari lingkup kerja SCD mengharuskan stafnya itu punya pemahaman yang lebih dalam tentang syariah pada umumnya dan juga fikih muamalat pada khususnya. Nah, di sini juga lembaga keuangan Islam harus mengikuti kriteria kelayakan dan kepatutan atau fit and proper untuk menunjuk atau untuk penunjukan ketua SCD. Kemudian yang terakhir, staf SCD juga harus menunjukkan profesionalisme dalam pekerjaan mereka dengan berbagai departemen dan fungsi. Terkait sekretariat DPS,
Di sini manajemen harus menyediakan sumber daya yang memadai kepada DPS sehingga sekretariat DPS itu terbentuk di dalam lembaga keuangan Islam karena sumber daya yang terbatas untuk DPS sehingga SCD ini dibutuhkan di mana mereka dapat menjalankan fungsi sekretariat DPS dengan syarat bahwa fungsi ganda tersebut tidak akan mengakibatkan ancaman dalam hal independensi. Nah, adapun fungsi dan tanggung jawab sekretariat DPS, nah yang pertama ada mereka menjabat sebagai sekretariat DPS, termasuk semua fungsi logistik dan dokumentasi. Kemudian yang kedua, mendukung dan membantu DPS dalam mengkaji dan menerbitkan laporan tahunan syariah. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan dan menjelaskan pernyataan DPS kepada fungsi bisnis dan pendukung lembaga keuangan Islam, menindaklanjuti dan memastikan kepatuhannya, dan menyerahkan laporan tindakan yang diambil kepada manajemen dan DPS. Jadi, seperti yang telah dibahas sebelum-sebelumnya bahwa SCD ini tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan pelaporan kepada manajemen, tapi juga bertanggung jawab untuk memberikan pelaporan kepada DPS. Nah, kemudian untuk laporan kepatuhan SCD ini harus mengembangkan laporan berkala secara triwulanan dan juga tahunan untuk digunakan oleh manajemen senior dan juga DPS yang mencakup ringkasan aktivitasnya. Di sini termasuk resiko dan juga masalah yang telah diidentifikasi selama periode berjalan. Adapun isi laporan tahunan SCD yang disarankan, yang pertama deskripsi ruang lingkup, kemudian ada deskripsi tanggung jawab. Nah, yang ketiga deskripsi kegiatan rutin dan tinjauan khusus yang dilakukan. Yang keempat, ringkasan resiko utama yang diidentifikasi dan kontrol mitigasinya yang direkomendasikan bersama dengan status penerapannya. Yang kelima, ringkasan masalah utama yang diidentifikasi, resolusi masing-masing dan status resolusi. Yang keenam, ringkasan masalah tindak lanjut dari periode sebelumnya. Yang keenam, ringkasan laporan pelaksanaan atas masalah yang diidentifikasi oleh organ pemerintahan lainnya. Dan yang terakhir, rekomendasi untuk perbaikan. Selanjutnya, terkait fit and proper kriteria. Fit and proper kriteria ini merupakan persyaratan untuk penunjukan ketua SCD atau ketua kepatuhan syariah, di mana beberapa aturan yang di dalamnya terkandung bahwa mereka itu harus memiliki pengalaman dalam operasi dan fungsi perbankan atau keuangan Islam, prinsip dan aturan syariah yang relevan, kemudian termasuk khususnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam hierarki, dan mereka juga memiliki pemahaman tentang fikih muamalah. Kemudian yang kedua, mereka memiliki gelar sarjana di bidang syariah, baik itu fikih muamalah atau usul fikih, hukum Islam, keuangan Islam, atau kualifikasi akademik yang setara. Atau bisa juga mereka yang memiliki gelar universitas atau kualifikasi profesional yang sesuai untuk posisi dengan pemahaman tambahan yang signifikan terkait dengan poin yang sebelumnya dijelaskan. Kemudian yang ketiga, memiliki pengalaman kerja di bidang kepatuhan syariah, penasihat syariah, internal atau eksternal audit syariah, dan juga bidang-bidang lain yang relevan tidak kurang dari 5 tahun, tapi lebih disukai jika sudah memiliki pengalaman kerja 10 tahun. Kemudian yang terakhir, telah disetujui oleh DPS sehubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam prinsip dan aturan syariah yang berlaku untuk lembaga keuangan Islam dan fikih muamalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dasar kesimpulan. Yang pertama, nama dan ruang lingkup standar. Dewan membahas nama standar yaitu Departemen Kepatuhan Syariah, unit atau fungsi, dan ruang lingkup yang sesuai. Para anggota membahas prinsip dan proses fungsi kepatuhan syariah dan kebutuhan keberadaannya sebagai fungsi atau departemen. Nah, di sini juga disimpulkan bahwa fungsi adalah istilah yang lebih luas dan mencakup semua untuk mengelola dan mengawasi kepatuhan syariah dalam suatu institusi yang mencakup proses dan fungsi yang lebih luas serta departemen atau unit untuk pendukung fungsi tersebut.
Ruang lingkup fungsi dan departemen disajikan dalam standar. Selanjutnya ialah yang kedua, tanggung jawab utama. Dewan membahas peran dan tanggung jawab yang berbeda dari DPS dan fungsi kepatuhan syariah. Disepakati bahwa tanggung jawab fungsi kepatuhan syariah tidak terletak pada DPS, yaitu terutama bertanggung jawab atas fatwa dan pengawasan. Sementara organ tata kelola syariah lainnya seperti audit syariah internal dan eksternal diharapkan independen dari manajemen, sehingga disimpulkan bahwa tanggung jawab fungsi kepatuhan syariah terletak pada manajemen lembaga keuangan Islam, dan oleh karena itu pelaporan utama dan dari fungsi tersebut adalah kepada manajemen. Nah, selanjutnya ialah penggunaan pilar utama Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission atau COSO. Nah, di sini Dewan membahas penggunaan kerangka kerja KOSO dan pilar utamanya, yang dimana penggunaan 5 pilar telah diakui dalam standar dan hanya digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan lingkungan pengendalian kepatuhan syariah. Standar tersebut telah merekomendasikan penerapan kerangka kerja kontrol yang efektif, dan Dewan menyimpulkan bahwa kerangka kerja terintegrasi KOSO memberikan opsi yang sesuai untuk hal yang sama. Lalu selanjutnya ialah jalur pelaporan. Sekretariat AOIV menerima beberapa komentar tentang jalur pelaporan SCD, baik secara tertulis maupun dengar pendapat publik yang diadakan. Nah, Dewan secara menyeluruh membahas masalah tersebut karena menyebabkan banyak komentar. Nah, di sebagian besar yurisdiksi, pelaporan SCD secara teknis kepada manajemen dan untuk fungsi rutin itu kepada SSB. Nah, setelah mempertimbangkan hal tersebut, para dewan pun menyimpulkan dan menegaskan bahwa SCD pada prinsipnya adalah bagian dari manajemen dan bertanggung jawab kepada manajemen senior. Dan manajemen harus bertanggung jawab atas kepatuhan syariah sehubungan dengan operasi dan praktik IV. Nah, oleh sebab itu, Dewan memutuskan bahwa jalur pelaporan utama SCD harus ke manajemen dan pelaporan secara rutin melaporkan ke SSB. Selanjutnya ialah independensi organisasi SCD. Nah, telah disepakati bahwa SCD tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial, fungsi terkait keuangan, departemen hukum, pemasaran, dan penjualan, serta pengembangan produk. Nah, beberapa anggota berpandangan bahwa fungsi pengembangan produk harus ditangani oleh SCD seperti yang dipraktikkan di beberapa lembaga keuangan Islam. Namun, dikatakan bahwa hal tersebut dapat menciptakan ancaman peninjauan diri, dan oleh karena itu peran SCD diharapkan untuk meninjau produk daripada mengembangkannya. Nah, hal ini tuh tidak membatasi mereka untuk memberikan masukan dalam proses pengembangan produknya. Keterlibatan ini tercatat lebih penting di lembaga keuangan Islam yang lebih kecil dan memiliki keterbatasan keuangan dan sumber daya manusia. Nah, dan berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa masukan dari SCD itu penting, tetapi tidak boleh dianggap sebagai persetujuan akhir produk. Nah, selanjutnya ialah peran sekretariat SSB dan SCD. Peran anggota membahas secara rinci berbagai elemen sekretariat yang diusulkan DPS dan SCD. Ditegaskan pula bahwa peran mereka harus diperjelas dan tidak boleh saling tumpang tindih. Kebutuhan akan dua fungsi ini terpisah juga dinilai. Disepakati bahwa sekretariat akan memberikan dukungan logistik kepada DPS seperti mengatur pertemuan, notulen, menyiapkan kertas kerja, dan lain-lain. Dan juga dibahas dan disepakati bahwa melakukan penelitian harus menjadi fungsi utama SCD dan bukan sekretariat. Nah, Dewan juga mempertimbangkan masalah kurangnya sumber daya di lembaga yang lebih kecil dan rekomendasi untuk membuat departemen terpisah dari sekretariat SCD dan SSB. Nah, Dewan mengakui masalah tersebut
dan setuju bahwa dalam situasi seperti itu kedua fungsi ini dapat digabungkan selama tidak ada konflik kepentingan. Nah, tapi jika sumber daya itu tersedia, kepatuhan terhadap rekomendasi ini tuh sangat dianjurkan. Selanjutnya ialah pengangkatan ketua SCD dan staf. Nah, dalam pengangkatan ketua SCD dan staf perlu diperhatikan proses dan kriteria kelayakan. Para dewan menyetujui terkait kesesuaian tahun pengalaman kerja dan kualifikasi untuk memegang posisi kepala SCD. Ketua SCD memiliki pengalaman 5-10 tahun. Alangkah lebih baiknya jika di atas 10 tahun dan berpengalaman dalam kepatuhan dan kontrol syariah. Nah, dalam penunjukan kepala SCD harus mendapat persetujuan dari DPS terkait dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Selanjutnya ialah laporan kepatuhan SCD dan frekuensinya. Nah, Dewan membahas kebutuhan dan frekuensi pelaporan berkala oleh SCD. Nah, disarankan bahwa pelaporan SCD harus triwulanan atau setengah tahunan. Dan juga isi laporan yang luas harus disarankan dalam standar untuk menyinkronkan praktik. Nah, ditambah bahwa laporan SCD ini tuh merupakan salah satu dasar dari laporan tahunan DPS sehingga SCD akan menerbitkan laporannya dalam jangka waktu yang cukup bagi DPS. Para anggota juga setuju untuk mengganti nama bagian ini menjadi laporan kepatuhan SCD untuk mencerminkan fakta bahwa hal itu dapat dilakukan secara berkala daripada hanya setiap tahun. Lalu selanjutnya ialah outsourcing of SCD. Nah, Dewan mempertimbangkan apakah standar tersebut harus mencakup opsi untuk outsourcing SCD yang mungkin sangat penting bagi lembaga keuangan Islam yang lebih kecil dan yurisdiksi tertentu, di mana sumber daya yang memadai mungkin tidak tersedia secara memadai, sehingga disimpulkan bahwa tidak boleh ada outsourcing karena fungsinya adalah fungsi manajemen dan sifatnya itu unik. Tapi jika diperlukan, fungsi tersebut dapat dialokasikan ke organ atau departemen yang berbeda sesuai dengan persyaratan standar ini. Selanjutnya ialah sejarah singkat penyusunan standar. Ini bermula pada Dewan Tata Kelola dan Etika AOIV yang baru dibentuk oleh AGEP atau Dewan mengadakan pertemuan pertamanya pada tanggal 30 Maret 2016 di Kerajaan Bahrain. Dalam pertemuan ini, keseluruhan pendekatan dan rencana standar dibahas dan disetujui. Lalu pada tanggal 21 Maret 2017 melalui video conference dilakukan rapat pertama Pokja. Di sini para anggota mendiskusikan studi pendahuluan serta isi standar. Lalu pada tanggal 28 hingga 29 Maret 2017, sidang keempat AGEP dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu Perbankan dan Keuangan Muscat, Kesultanan Oman. Ikhtisar pekerjaan yang dilakukan dan pertanyaan-pertanyaan inti itu dibahas dan para dewan menyetujui pendekatan terhadap standar. Lalu pada tanggal 5 Juni 2017 dilaksanakan pertemuan kedua Pokja. Di sini catatan konsultasi dan kuesioner survei diperbarui berdasarkan komentar dan wawasan yang disajikan oleh para dewan. Lalu pada tanggal 15 sampai 16 Agustus 2017 sidang kelima AG pun dilaksanakan di Kerajaan Bahrain. Nah, Dewan meninjau draft standar dan melakukan diskusi terperinci tentang isi dan kata-kata yang terdapat di dalam standar tersebut. Nah, setelah proses yang wajar, Dewan pun menyetujui penerbitan yang sama sebagai draft exposure dan mengarahkan sekretariat untuk mengeluarkan hal yang sama setelah membuat perubahan seperti yang diputuskan oleh Dewan. Nah, pada Oktober 2017 dan Maret 2018 dilaksanakan audiensi publik tentang draft exposure standar di Mesir, Bahrain, Turki, dan Lebanon. Lalu pada tanggal 3 Juli 2018 pertemuan Pokja yang ketiga pun dilaksanakan. Di sini kelompok
Korja meninjau dan membahas komentar audiensi publik dan komentar yang diterima dari industri dan perubahan yang diperlukan direkomendasi dalam hal yang sama. Lalu di tanggal 8 sampai 9 Juli 2018, sidang ke-8 AG pun dilaksanakan di Yordania. Nah, di sini Dewan mempertimbangkan komentar yang diterima pada draft exposure dan rekomendasi dari Pokja. Standar tersebut pun disetujui untuk diterbitkan dengan instruksi untuk membuat perubahan yang disarankan dan mempertimbangkan komentar Komite Syariah. Lalu pada tanggal 6 November 2018, setelah melalui proses yang wajar, standar pun diterbitkan. Dan pada tanggal 10 sampai 11 Juli 2019, sidang AGEP yang ke-12 pun dilaksanakan di Karachi, Pakistan. Di sini Dewan menyetujui penyisipan dasar kesimpulan yang sebelumnya saya jelaskan dan sejarah singkat penyusunan standar yang saat ini saya jelaskan pula di dalam standar ini. Selanjutnya ialah standar tata kelola AOIV yang ke-10 yang membahas terkait kepatuhan syariah dan peringkat fidusia untuk lembaga keuangan Islam. Tujuan dari adanya standar ini ialah memperkenalkan dan menetapkan pedoman berbasis prinsip tentang kinerja kepatuhan syariah dan peringkat fidusia. Memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap industri keuangan syariah dan meningkatkan transparansi dan menunjukkan kepatuhan lembaga keuangan Islam dengan standar peraturan dan praktik yang terkait dengan prinsip dan aturan syariah, tata kelola syariah, kepatuhan terhadap nilai dan tanggung jawab fidusia. Cakupan dalam standar ini ialah untuk kepatuhan dan keterlibatan peringkat fidusia yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat independen untuk memberikan peringkat atau penilaian berbasis penilaian yang independen kepada berbagai pemangku kepentingan sehubungan dengan status kepatuhan dan kepatuhan syariah lembaga keuangan Islam terhadap tanggung jawab fidusia. Dan untuk tujuan standar ini, penilaian harus dilakukan pada tingkat institusional. Selanjutnya ialah tanggung jawab. Standar ini berlaku untuk lembaga pemeringkat yang melakukan kepatuhan syariah dan peringkat fidusia lembaga keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam didorong untuk memiliki sekali dalam 3 tahun dan lebih baiknya itu setiap tahunnya kepatuhan syariah dan peringkatan fidusia ini tuh dilakukan sesuai dengan standar ini dan mengumumkan secara publik. Adapun istilah yang digunakan dalam standar ini didefinisikan sebagai yang pertama Islamic Financial Institution adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan aturan syariah yang melakukan seperti kayak perbankan, asuransi, takaful, pasar modal dan lain sebagainya. Nah, lalu rating agensi atau lembaga pemeringkat dalam tujuan standar ini didefinisikan sebagai perusahaan atau firma yang memberikan peringkat kepatuhan syariah dan fidusia sesuai dengan persyaratan yang ada dalam standar ini. Persyaratan ini pun kemudian nanti akan dijelaskan selanjutnya. Dan rating komite atau komite pemeringkat adalah komite yang dibentuk berdasarkan persyaratan yang ada juga dalam standar ini yang akan dijelaskan kemudian. Lalu rating scale atau skala penilaian didefinisikan sebagai hasil rangkuman akhir dari layanan pemeringkatan yang dapat berupa alfanumerik atau simbol lainnya atau yang paling umum itu berbentuk skor numerik yang akan membentuk bagian dari representasi dari peringkatan lembaga keuangan Islam dari praktik benchmark di bawah lingkup kepatuhan syariah dan peringkatan fidusia. Lalu rating service atau layanan pemeringkatan dalam tujuan standar ini didefinisikan sebagai perikatan yang diterima oleh lembaga pemeringkat untuk menentukan dan mengungkapkan kepatuhan syariah dan peringkat fidusia sehubungan dengan lembaga keuangan Islam. Lalu yang terakhir ialah Syariah Compliance and Fiduciary Rating atau kepatuhan syariah dan peringkat fidusia yang mencerminkan penilaian gabungan dari status kepatuhan relatif lembaga keuangan Islam yang tercermin pada skala penilaian dengan standar peraturan dan praktik
yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip dan aturan syariah, kerangka tata kelola syariah, praktik tata kelola perusahaan yang berkaitan dengan tata kelola syariah, transparansi dan pengungkapan, etika dan nilai-nilai, serta tanggung jawab dan kinerja fidusia. Selanjutnya ialah persyaratan kepatuhan untuk rating agensi, di mana rating agensi yang memenuhi syarat untuk melakukan rating service berdasarkan standar ini itu yang pertama rating agensi kredit yang telah diberi izin oleh regulator yang telah mengembangkan kapasitas dan metodologi sesuai dengan persyaratan standar ini. Dan yang kedua, rating agensi kepatuhan dan fidusia yang telah mengembangkan kapasitas dan metodologi sesuai dengan persyaratan standar ini dengan melibatkan ahli yang memiliki pengalaman yang sesuai dalam pemeringkatan kredit dan layanan yang serupa. Namun para rating agensi ini tidak akan dianggap memenuhi syarat untuk servis agensi servis atau layanan pemeringkat di bawah standar ini kecuali jika memenuhi persyaratan etika dan persyaratan kontrol kualitas. Lalu memenuhi persyaratan penerima keterlibatan layanan penilaian dan memenuhi kriteria kepatuhan yang ditentukan oleh regulator. Lembaga pemeringkat harus memenuhi persyaratan kode etik yang relevan yang dikeluarkan oleh AOFI maupun persyaratan kode etik lain yang relevan. Nah, terkait kontrol kualitas, lembaga pemeringkat harus mengikuti persyaratan profesional yang relevan untuk pengendalian kualitas, khususnya yang ditentukan oleh IOSCO. Nah, lembaga pemeringkat juga harus memastikan selama perikatan yang dilakukan berdasarkan standar ini memiliki kemampuan yang memadai dalam hal sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan pengetahuan. Nah, terkait dengan pertimbangan pengendalian mutu lainnya, lembaga pemeringkat paling sedikit meliputi pengembangan dan adopsi dan kepatuhan terhadap parameter, prosedur, dan metodologi tertulis yang dijadikan acuan untuk memastikan bahwa opini pemeringkat didasarkan pada analisis yang adil dan menyeluruh serta perikatan yang dilakukan dengan cermat. Lalu dokumentasi yang memadai sesuai dengan persyaratan standar ini untuk mendukung pendapat dan kesimpulan pemeringkatan, serta komite pemeringkat dan staf terkait yang terlibat dalam layanan pemeringkatan harus profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi, serta harus melakukan tugasnya dengan integritas, kewajaran, dan kesetaraan. Terkait dengan penilaian atas kontrol kualitas termasuk kesesuaian untuk melakukan layanan pemeringkatan, lembaga pemeringkat harus mengembangkan mekanisme penilaian mandiri untuk pengendalian kualitas dan kelayakan untuk melakukan layanan pemeringkatan berdasarkan standar ini. Lalu terkait dengan penerimaan keterlibatan layanan penilaian, lembaga pemeringkat tidak boleh menerima layanan pemeringkatan berdasarkan standar ini kecuali mereka memenuhi kondisi-kondisi di mana lembaga pemeringkat harus mengikuti prinsip untuk memastikan independensi dan menghindari konflik kepentingan, di mana lembaga pemeringkat tidak boleh menerima layanan pemeringkat untuk lembaga keuangan Islam kecuali bebas dari semua konflik kepentingan yang ada dan berpotensi terkait keuangan dan bisnis dengan klien pemeringkat, termasuk hubungan bisnis, investasi, dan manajemen. Lalu lembaga pemeringkat juga harus memiliki kebijakan independensi tertulis yang berlaku untuk tingkat kelembagaan manajemen, komite pemeringkat, dan tim pemeringkat, serta harus ada mekanisme kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Dan lembaga pemeringkat atau komite pemeringkat, manajemen dan staf masing-masing tidak boleh terlibat dalam hubungan bisnis dan juga tidak boleh berinvestasi apapun dari instrumen dari lembaga keuangan Islam tersebut, kecuali masih dalam batas wajar. Nah, jika salah satu dari kondisi ini itu dilanggar, maka lembaga pemeringkat dapat menerima layanan pemeringkatan setelah menghilangkan semua ancaman dari keraguan dari independensi ini. Lalu terkait dengan
penilaian kapasitas sendiri, di mana yang sehubungan dengan ketersediaan metodologi dan basis pengetahuan, ketersediaan dan kekuatan komite pemeringkat, serta ketersediaan staf layanan pemeringkat untuk terlibat dalam layanan pemeringkat baik secara kualitatif dan kuantitatif, khususnya termasuk ahli syariah. Nah, dan yang terakhir, memenuhi kondisi mengembangkan dan menerbitkan metodologi pemeringkatan yang konsisten. Selanjutnya ialah menetapkan parameter benchmark, di mana lembaga pemeringkat harus mengembangkan parameter acuan untuk melakukan layanan pemeringkat sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip dan aturan syariah. Itu harus sesuai dengan standar syariah yang dikeluarkan oleh AOFI, peraturan yang dikeluarkan oleh regulator yurisdiksi di masing-masing negara, keputusan Dewan Syariah Pusat untuk yurisdiksi di masing-masing negara jika ada, persyaratan standar akuntansi keuangan yang berlaku seperti yang dikeluarkan AOFI, serta persetujuan Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan Islam. Selanjutnya terkait dengan kerangka tata kelola syariah, itu harus sesuai dengan standar tata kelola yang dikeluarkan AOFI, standar tata kelola syariah yang dikeluarkan oleh IFSB, dan peraturan tata kelola syariah yang dikeluarkan oleh regulator yurisdiksi di masing-masing negara. Begitu pula dengan praktik tata kelola perusahaan terkait tata kelola syariah. Selanjutnya terkait dengan transaksi dan pengungkapan, di mana transaksi dan pengungkapan ini tuh telah ditentukan dalam persyaratan standar akuntansi keuangan yang berlaku sebagaimana yang dikeluarkan AOFI. Sejauh ini tuh mencakup persyaratan terkait transparansi dan pengungkapan yang relevan dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk zakat dan dana amal. Lalu standar yang terkait transparansi dan pengungkapan yang dikeluarkan oleh IFSB dan peraturan terkait transparansi dan pengungkapan yang dikeluarkan oleh regulator yurisdiksi masing-masing. Lalu terkait etika dan nilai, itu telah diatur sebagaimana mesti pada kode etik yang dikeluarkan oleh AOFI dan standar kode etik yang dikeluarkan oleh IFSB. Nah, lalu serta peraturan terkait dengan etika atau kode etik yang dikeluarkan oleh regulator yurisdiksi masing-masing. Terakhir terkait tanggung jawab dan kinerja fidusia itu sesuai dengan praktik tata kelola dan manajemen terkait perlakuan yang adil dan merata terhadap pemangku kepentingan, kinerja lembaga keuangan dalam kapasitas fidusia, serta kualitas manajemen aset. Adapun bobot parameter benchmark yang dapat dijadikan acuan dalam standar ini, yang pertama terkait parameter kepatuhan dengan prinsip dan aturan syariah, bobot yang disarankan dari 30 ke 35%, kerangka tata kelola syariah 15 ke 20%, praktik tata kelola perusahaan terkait tata kelola syariah, transparansi dan pengungkapan, etika dan nilai masing-masing dari 10 ke 15%, serta tanggung jawab dan kinerja fidusia dari 15 ke 20%. Keterbatasan ruang lingkup, agensi rating harus menilai adanya batasan ruang lingkup yang signifikan yang dapat berdampak pada kinerja atau kualitas layanan pemeringkatan. Jika terdapat batasan yang signifikan tersebut, lembaga pemeringkat harus mempertimbangkan untuk menarik diri dari layanan pemeringkatan. Lalu terkait penilaian kesesuaian parameter yang dijadikan acuan, lembaga pemeringkat harus menilai kesesuaian parameter yang dijadikan acuan terkait dengan masing-masing lembaga keuangan Islam dan harus mendokumentasikan persyaratan rinciannya. Sehubungan dengan parameter yang hilang terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip dan aturan syariah, lembaga pemeringkat harus berkoordinasi dengan pengawas syariah untuk mengembangkan parameter yang dijadikan acuan.
lembaga pemeringkat tidak dapat menyimpulkan kesesuaian parameter yang dijadikan acuan. Lembaga tersebut harus menarik diri dari layanan pemeringkat. Lalu agensi rating harus mengidentifikasi pengawas syariah dari lembaga keuangan Islam yang mungkin perlu berinteraksi, berkomunikasi, meminta fatwa, keputusan, dan pendapat khusus termasuk pengamatan. Biasanya yang paling cocok ini ialah Dewan Pengawas Syariah dari lembaga keuangan Islam tersebut. Selanjutnya ialah skala penilaian. Lembaga pemeringkat harus menetapkan dan mempublikasikan skala pemeringkatan berdasarkan penentuan parameter acuan dan bobotnya yang sama. Adapun skala penilaian yang disarankan dari standar ini ialah tersaji dalam tabel berikut, di mana peringkat pertama dengan skor 90, kesimpulan yang disarankan ialah excellent dengan indikator opsi yang disukai dipilih dan opsi yang kurang disukai dihindari. Produk kontroversial dihindari, tidak ada contoh ketidakpatuhan material yang dicatat, lingkungan tata kelola secara keseluruhan patut dipuji, dan kinerja fidusia berada di level atas. Lalu di peringkat kedua dengan nilai 80 sampai 89 dengan kesimpulan very good, diindikatori dari opsi yang dipilih dan opsi yang kurang disukai dihindari kecuali untuk masalah-masalah real, produk kontroversial dihindari atau digunakan hanya berdasarkan kebutuhan yang tidak digunakan secara signifikan dalam hal nilai dan frekuensi. Tidak ada contoh ketidakpatuhan material yang dicatat, lingkungan tata kelola secara keseluruhan patut dipuji, dan kinerja fidusia sangat baik. Di peringkat ketiga dengan nilai 70 sampai 79, kesimpulan yang disarankan ialah good, di mana hal tersebut diindikatori dari sebagian besar waktu opsi yang lebih disukai dipilih dan opsi yang kurang disukai dihindari, kecuali untuk masalah-masalah real. Tidak ada contoh ketidakpatuhan material yang dicatat, produk kontroversial dihindari atau digunakan hanya berdasarkan kebutuhan, yaitu tidak digunakan secara signifikan dalam hal nilai dan frekuensi. Lingkungan tata kelola secara keseluruhan baik dan kinerja fidusia juga baik. Di peringkat keempat dengan skor 60 sampai 69, kesimpulan yang disarankan ialah highly satisfactory, di mana hal tersebut diindikatori tingkat ketergantungan tertentu pada pilihan yang kurang disukai dan produk kontroversial. Contoh ketidakpatuhan tertentu dicatat dalam batas yang dapat ditoleransi dan diselesaikan sesuai syariah. Lingkungan tata kelola secara keseluruhan memuaskan dengan beberapa pengamatan kecil atau dapat ditoleransi. Tingkat kinerja fidusia yang memuaskan. Dan di peringkat kelima, skornya itu 50 sampai 59 dengan kesimpulan yang disarankan itu reasonable berdasarkan dari indikator ketergantungan yang signifikan pada pilihan yang kurang disukai dan produk kontroversial. Contoh ketidakpatuhan material tertentu dicatat kadang-kadang lebih dari batas yang dapat ditoleransi dan sebagian besar diselesaikan sesuai syariah. Lingkungan tata kelola secara keseluruhan memuaskan dengan pengamatan tertentu. Dan yang terakhir, tingkat kinerja fidusia yang wajar. Di peringkat terakhir, peringkat ke-6 dengan skor kurang dari 50, mendapatkan kesimpulan yang disarankan unsatisfactory. Berdasarkan dari indikator ketergantungan yang signifikan pada pilihan yang kurang disukai dan produk kontroversial. Contoh ketidakpatuhan syariah yang signifikan dicatat beberapa masih belum terrealisasikan oleh manajemen. Lalu kelemahan signifikan yang diamati dalam lingkungan tata kelola serta kinerja fidusianya itu rendah.
Selanjutnya ialah prosedur utama. Bagian berikut menggambarkan ringkasan prosedur utama yang harus diikuti oleh lembaga pemeringkat sehubungan dengan layanan pemeringkat yang dilakukan berdasarkan standar ini. Yang pertama itu melakukan rating service acceptance, di mana penerima jasa pemeringkat oleh lembaga pemeringkat harus berdasarkan kontrak atau surat perikatan formal dan harus dilakukan setelah memenuhi persyaratan penerimaan keterlibatan layanan penilaian. Lalu selanjutnya ialah tim development, di mana penempatan tim termasuk komite pemeringkatan dan staf pemeringkat yang relevan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan terkait pembentukan komite penilaian. Lembaga pemeringkat dapat memutuskan untuk memiliki komite pemeringkat permanen atau menunjuk komite pemeringkat yang terpisah untuk masing-masing layanan pemeringkat. Komite pemeringkat umumnya terdiri dari 5 anggota, tidak kurang dari 3 anggota. Kerangka acuan dari komite pemeringkat harus didesain sedemikian rupa sehingga setiap anggota bertindak secara profesional dan independen tanpa pengaruh apapun secara internal atau eksternal termasuk proses pemungutan suara dan keputusan. Lembaga pemeringkat harus memastikan keterwakilan yang memadai dari para ahli syariah dalam komite pemeringkatnya untuk setiap pelayanan pemeringkatan yang diterbitkan. Lalu selanjutnya ialah benchmark parameters assessment, di mana sebelum dimulainya pekerjaan pemeringkatan harus menilai kembali parameter acuan yang sesuai untuk layanan pemeringkatan sesuai dengan persyaratan lingkup penilaian dan parameter yang dijadikan acuan untuk masing-masing lembaga keuangan Islam dan harus disesuaikan. Lalu selanjutnya ialah initial information. Pada saat mulai bekerja awalnya lembaga pemeringkat harus menentukan kebutuhan informasi awal dan mengkomunikasikan kepada manajemen lembaga keuangan Islam. Pada saat menerima informasi awal, lembaga pemeringkat harus menilai kesesuaian dan dampak nyata jika ada pada parameter yang dijadikan acuan. Lalu, lembaga pemeringkat harus memulai tinjauan ulang atas informasi yang tersedia internal dan publik dan melakukan initial analysis. Nah, ini mungkin termasuk pertemuan pendahuluan tertentu, wawancara dan atau survei di dalam lembaga keuangan Islam. Waktu yang dialokasikan untuk analisis awal harus sepadan dengan kompleksitas perikatan dan cukup sesuai untuk memastikan persyaratan jaminan kualitas. Lalu pada penyelesaian analisis awal, lembaga pemeringkat harus membagikan hasil awal dengan manajemen lembaga keuangan Islam masing-masing dan akan mengadakan due diligence meetings. Tujuannya ialah konfirmasi analisis awal, pengumpulan bukti untuk mendukung analisis awal, diskusi tentang dan penyelesaian masalah yang diidentifikasi selama analisis awal, dan memahami perspektif manajemen dan jika perlu juga pengawas syariah terkait masalah yang dapat mempengaruhi kesimpulan pemeringkatan. Lalu ada rating committee meetings, di mana kesimpulan yang dapat ditarik dari perikatan pemeringkatan harus didiskusikan dan diselesaikan dalam rating committee meetings ini. Nah, lembaga pemeringkat harus memberikan pemberitahuan yang memadai untuk mengadakan rapat komite pemeringkat dan harus memiliki quorum yang sesuai untuk membahas menyelesaikan pemeringkat dan laporan pemeringkatan. Semua anggota komite pemeringkatan harus diberikan kesempatan untuk didengar, keputusan harus dipegang oleh mayoritas. Dalam hal perbedaan pendapat dari pandangan mayoritas, perbedaan pendapat harus dicatat untuk tujuan catatan. Lalu laporan selanjutnya itu ialah rating report atau laporan peringkat, di mana laporan pemeringkatan harus disiapkan dan diterbitkan sesuai dengan persyaratan pengungkapan yang akan dijelaskan selanjutnya.
Lalu terakhir ialah subsequent update atau pembaruan selanjutnya, di mana lembaga pemeringkatan tidak akan bertanggung jawab atas segala peristiwa yang timbul setelah tanggal pemberian layanan pemeringkatan. Namun jika lembaga pemeringkatan mengetahui situasi dan keadaan atau fakta yang jika diketahui pada saat layanan pemeringkatan disediakan akan berdampak pada hasil pemeringkatan dan akan dipertimbangkan untuk menerbitkan laporan pemeringkatan dan pemeringkatan yang direvisi. Nah, kemudian terkait dengan dokumentasi pengarsipan dan kerahasiaan, untuk yang pertama terkait dokumentasi itu sendiri, bahwa dokumentasi kinerja perikatan, pemeringkatan, dan bukti yang relevan harus dikembangkan sejalan dengan praktik terbaik secara global. Gitu. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa pertimbangan utama adalah bahwa dokumentasi harus memadai, yaitu secara kuantitatif dan tepat secara kualitatif, untuk memahami prosedur yang dilakukan. Nah, hasil yang dicapai dan kesimpulan yang dicapai dengan mempertimbangkan parameter yang dijadikan acuan. Nah, dokumentasi juga harus mendukung kecukupan pertimbangan profesional yang ditetapkan. Nah, rincian yang berkaitan dengan pengamatan, kesimpulan, dan komentar manajemen, pengawas syariah, dan pihak lain harus didokumentasikan secara memadai bersama dengan dampaknya terhadap laporan pemeringkatan. Kemudian risalah rapat komite pemeringkat harus disimpan dan menjadi bagian dari dokumentasi pada layanan pemeringkatan dari suatu lembaga pemeringkatan itu tadi. Nah, kemudian terkait dengan kerahasiaan informasi, bahwa lembaga pemeringkat harus mengadopsi prosedur dan mekanisme internal yang memadai untuk melindungi informasi eksklusif internal, yang pada hal ini artinya adalah non-publik, yang diterima selama layanan pemeringkatan. Nah, hal ini harus memastikan kepatuhan termasuk oleh manajemennya, staf pemeringkat, dan komite pemeringkat terhadap prosedur dan mekanisme tersebut secara konsisten. Nah, kemudian terkait dengan pengarsipan, bahwa lembaga pemeringkat harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang konsisten sesuai dengan praktik terbaik global terkait dengan kelengkapan dokumentasi dan pengarsipannya, serta perubahan apapun yang terjadi setelah pengarsipan tersebut. Kemudian terkait dengan pelaporan, bahwa pada akhir layanan pemeringkatan, lembaga pemeringkat wajib menerbitkan laporan kepatuhan syariah dan peringkat fidusia yang terdiri dari 3 komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah skor pemeringkatan, kemudian laporan versi lengkap, yaitu laporan yang ditujukan kepada manajemen, IT atau LKI, dan kemudian yang ketiga adalah laporan publik atau siaran pers. Kemudian terkait dengan isi laporan kepatuhan syariah dan peringkat fidusia, seperti yang ditampilkan di slide ini, jadi ada 3 kolom itu yang perlu dibuat untuk kemudian menilai gitu ya isi laporan kepatuhan tersebut. Yang pertama ada terkait dengan judul, bahwa judul ini pada laporan versi lengkap yang ditujukan kepada manajemen, ini berisi terkait dengan saran untuk peningkatan misalkan gitu ya, ketika judulnya memang masih ada yang perlu ditingkatkan. Nah, penerimanya untuk laporan versi lengkap ini biasanya ditujukan kepada manajemen gitu atau kepala eksekutif. Kemudian untuk laporan publik yang terkait dengan manajemen, pemangku kepentingan, dan pemangku kepentingan potensial. Dan begitu juga seterusnya gitu. Ada banyak hal yang harus dibuat gitu ya laporannya dan dibahas gitu terkait mungkin tadi yang pertama judul, kemudian penerima, terus kemudian identifikasi benchmark parameter, kemudian LKI dan kegiatannya, kemudian pernyataan dari masing-masing tanggung jawab, kemudian pernyataan bahwa perikatan itu dilakukan sesuai dengan standar termasuk kepatuhan, kualitas assurance, dan etika standar. Kemudian juga dibahas terkait ringkasan prosedur utama yang dilakukan untuk penilaian. Nah, kemudian terkait juga dengan pernyataan ya, tentang keterlibatan materi pelajaran ahli termasuk ulama syariah, kemudian skor penilaian, keterbatasan laporan, peringkat dan panduan pada pemahaman, kemudian isu-isu kunci dan hal-hal penting termasuk risiko dan pengamatan maupun temuan, kemudian saran untuk peningkatan, dan yang terakhir terkait dengan tanggal laporan. Nah, itu tadi hal-hal yang kemudian ada dalam standar secara pembahasan utamanya gitu ya, pada poin-poin pembahasan pada bab dalam standar AOIP.
di Governance Standard nomor 10. Nah, kemudian juga dibahas gitu ya terkait dengan lampiran-lampiran yang ternyata penting juga gitu untuk diperhatikan gitu, bahwa yang pertama terkait dengan kriteria fit and proper untuk lembaga pemeringkat syariah dan fidusia gitu. Nah, ada 4 poin yang kami simpulkan yang penting untuk kemudian diperhatikan. Yang pertama adalah bahwa lembaga pemeringkat ini diakui oleh setidaknya satu badan pengatur di yurisdiksi utama di mana tempat lembaga tersebut menerbitkan peringkat. Jadi harus ada legalitasnya gitu. Kemudian terkait dengan lembaga pemeringkat sebaiknya disusun sebagai perseroan terbatas dengan dewan direksi dan mengikuti persyaratan tata kelola perusahaan termasuk audit eksternal. Hal ini untuk mengurangi adanya risiko-risiko yang biasa terjadi di suatu perusahaan gitu. Makanya perlu dibuat suatu badan yang legal, yaitu dalam bentuk perseroan terbatas. Kemudian terkait dengan lembaga pemeringkat harus membentuk komite pemeringkat. Ini jelas ya, untuk kemudian melakukan pemeringkatan sehingga perlu dalam prosesnya memerlukan komite pemeringkat. Kemudian lembaga pemeringkat syariah dan pemeringkat fidusia harus memenuhi persyaratan etika dan kontrol kualitas. Hal ini sangat diperlukan gitu ya untuk kemudian menilai kliennya gitu terkait dengan pemeringkatan itu tadi. Karena kalau tidak memenuhi persyaratan etika dan kontrol kualitas, dikhawatirkan gitu ya lembaga pemeringkat ini tidak tidak reliable atau responsibel gitu, kurang memiliki keandalan dalam memberikan penilaian. Kemudian lampiran-lampiran selanjutnya, yaitu terkait dengan komposisi, terkait dengan komite pemeringkat. Jadi sebelumnya dibahas bahwa lembaga pemeringkat harus memiliki komite pemeringkat. Nah, komite pemeringkat di sini umumnya terdiri dari 5 anggota. Nah, tetapi tidak boleh kurang dari 3 anggota. Nah, artinya tidak kurang 33% dari anggota komite pemeringkat. Harus independen. Jadi 33% dari anggota komite pemeringkat harus independen dari lembaga pemeringkat. Kemudian komite pemeringkat harus mencakup ahli materi pada bidangnya, termasuk ahli syariah. Nah, kemudian lampiran terkait dengan kriteria anggota komite pemeringkat. Jadi, anggota komite pemeringkat ini harus memiliki kualifikasi dan atau pengalaman yang sesuai dengan beberapa atau semua bidang pada poin-poin berikut. Yang pertama adalah tentu saja terkait dengan bidang pemeringkatan, kemudian sukuk, kemudian lembaga keuangan dan terkait dengan keuangan Islam. Kemudian yang terakhir adalah setidaknya satu anggota harus memiliki kualifikasi yang dapat diterima di bidang kepatuhan dan tinjauan syariah. Nah, semua anggota komite pemeringkat harus memahami metodologi pemeringkatan yang relevan. Nah, kemudian lampiran yang terakhir yang kami presentasikan pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan signifikansi dan independensi pada komite pemeringkat. Nah, ini perlu diperhatikan karena independensi pada komite pemeringkat ini menjadi sangat penting gitu ya, menjadi faktor kunci gitu penentu bahwa suatu ratings atau pemeringkatan itu apakah sesuai dengan keadaan yang semestinya gitu atau penilaian tersebut dapat dipertanggungjawabkan gitu. Makanya perlu dibahas atau diperhatikan terkait dengan signifikansi dan independensi. Nah, dewan gitu ya menekankan bahwa lembaga pemeringkat harus benar-benar independen dari klien. Hasil pemeringkatan pun harus menjadi bahan diskusi komite pemeringkat dan bukan merupakan pendapat satu orang saja gitu. Nah, para anggota setuju gitu bahwa peringkat dimaksudkan sebagai hasil dialog dan pertimbangan yang cermat oleh para ahli. Para anggota juga setuju bahwa kerangka acuan harus dibuat untuk komite pemeringkat dengan tujuan untuk memastikan independensi. Nah, lembaga pemeringkat yang tidak memiliki keahlian internal yang diperlukan untuk sementara dapat melibatkan profesional eksternal gitu untuk mendapatkan nasihat atau saran tentang hal-hal tertentu gitu yang pastinya berhubungan dengan pemeringkatan itu tadi. Nah, untuk memastikan independensi staf atau penyedia layanan dan anggota keluarganya termasuk pasangan dan hubungan tingkat kedua yang melayani orang-orang yang dinilai dalam kapasitas apapun tidak dapat diwakili gitu dalam tim pemeringkat atau komite pemeringkat dari lembaga pemeringkat sehingga artinya adalah tidak boleh ada perwakilan gitu dalam komite pemeringkat itu tadi dalam memberikan penilaian. Nah, kemudian anggota komite pemeringkat adalah pakar pemeringkat dari dalam lembaga pemeringkat yang memiliki pengetahuan dan keahlian tentang materi pada bidang yang sedang dijalani. Nah, kemudian para ahli ini tidak boleh dikaitkan dengan lembaga reti gitu ya, atau klien yang sedang dinilai gitu ya, sedang diperingkat gitu atau ataupun dengan lembaga pesaing mengingat konflik yang mungkin terjadi atau yang diwakili dari
hubungan-hubungan tersebut. Jadi itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan kepatuhan syariah dalam standar tata kelola yang diterbitkan oleh AWIPI pada dokumen nomor 9 dan nomor 10. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.